Swastiastu. Halo anak-anak Ibu Magasami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu, rahajang dalam lindungan Yang Widi. Nah, kali ini kembali lagi pada pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti. Setelah kita mempelajari bagaimana kedudukan Upaweda sampai dengan Purana, kali ini kita akan lanjut pada Arta Sastra, Ayurveda, dan juga Gandhara Weda. Mari kita simak. Namun sebelum itu, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Ngiring. Om Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatsnamuastu Diawasu. Semoga dengan mengucapkan doa belajar tadi, kita diberikan inspirasi dan juga pencerahan dari Sang Hyang Aji Saraswati. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu Arta Sastra, Ayurveda, dan juga Gandhara Weda. Arta Sastra. Arta Sastra ini adalah ilmu dari politik Hindu, ilmu daripada manajemen Hindu, dan ilmu dari ekonomi Hindu. Yang awal mulanya ditemukan oleh beberapa penulis, namun yang paling terkenal adalah Kautilya. Nah, pernahkah anak-anakku melihat di sinetron, ya, di salah satu stasiun televisi, sinetron itu berjudul Chandragupta? Pernah? Nah, di sana ada tokoh seorang cendekiawan yang bernama Chanakya. Nah, Kautilya ini biasa disebut dengan sebutannya yaitu Chanakya, dan kadang juga diberi nama Wisnugupta. Nah, Kautilya ini sendiri merancang dari Arta Sastra ini mulai diperkirakan pada abad keempat sebelum Masehi. Kautilya dikenal sebagai tokoh yang sangat dermawan, bijaksana, dan juga adil. Nah, salah satu kutipan Arta Sastra yang sempat Ibu baca dalam salah satu jurnal Hindu, yaitu pada buku 1, bab 19, bagian 18, halaman 33 sampai dengan 34. Bagi seorang raja, sumpah sucinya itu adalah ketersediaannya atau bersedianya dia untuk bekerja. Nah, caranya dia bekerja adalah mengorbankan dirinya untuk rakyatnya. Nah, imbalan dari pengorbanan itu apa? Adalah sikap adil bagi rakyat-rakyatnya. Kemudian, kebahagiaan rakyatnya merupakan kebahagiaan dari raja itu sendiri. Apa yang bermanfaat dari rakyat, maka itu juga akan bermanfaat bagi raja. Sedangkan apa yang berharga bagi raja itu sendiri hanya kepentingan raja saja, belum tentu membuat rakyat bahagia. Ya, kemudian apa yang berharga bagi rakyatnya itu pasti membuat raja merasa berharga menjadi seorang raja. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, seorang raja di sini diisyaratkan dengan kutipan tersebut bahwa seorang raja patut mengetahui bagaimana kondisi dari perekonomian rakyatnya, kondisi bagaimana pekerjaan rakyatnya, kondisi bagaimana rakyat tersebut bisa berkesinambungan terus-menerus, kemudian sejahtera selalu, begitu ya. Bagaimana seorang raja itu bisa mengorbankan dirinya untuk memanajemen pemerintahan. Kemudian, ketika rakyat tersebut bahagia, otomatis seorang raja pasti akan bahagia. Tetapi, ketika seorang raja hanya mementingkan dirinya dia sendiri dan membuat dirinya dan hanya dirinya saja yang berbahagia, belum tentu membuat rakyatnya bahagia. Contoh misalnya, ketika raja membebankan pajak kepada rakyatnya. Nah, ini sering terjadi ya pada cerita-cerita atau cerita-cerita kerajaan Hindu pada zaman dulu ya. Jadi ketika dibebankan pajak yang begitu berat kepada rakyatnya, tentu ini akan membuat rakyat menjadi lebih miskin, rakyat jadi sengsara dan menderita, dan pajak-pajak itu dibuat untuk memperkaya diri dari seorang raja. Nah, apakah itu dibenarkan? Memang raja merasa bahagia, tetapi kan belum tentu rakyat merasakan kebahagiaan. Nah, seperti itu yang disyaratkan oleh Kautilya. Kemudian bagaimana sejarah singkat dari Chanakya ini? Mari kita simak. Awalnya, Arta Sastra ini ditulis atas dasar kritikan dari Chanakya. Jadi, si Kautilya ini mengkritik keras pemerintahan India pada saat itu. Ya, pada saat kapan? Ya, ketika dimulai awal abad keempat sebelum Masehi itu.
Nah, kemudian Kautilya ini berusaha untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Mengapa? Karena pada saat itu sedang merajalelanya korupsi, kemudian rakyat dibebankan iuran yang sangat banyak, kemudian pemerintah korupsi sana-sini. Nah, itulah yang membuat Chanakya menjadi lebih keras terhadap dirinya dan berusaha untuk menjatuhkan para pemimpin yang memimpin pada pemerintahan India pada zaman itu ya, untuk dijatuhkan pada kubangan nafsunya. Jadi dibiarkan saja seperti itu, tetapi rakyatnya berusaha untuk mengikuti Chanakya dan mengikuti saran-saran yang diberikan Chanakya. Jadi Chanakya ini berkeliling di beberapa wilayah India, memberikan ceramahnya, memberikan dharma wacananya, dan memberikan wawasan tentang kitab suci Weda. Jadi rakyat semakin pintar dengan Weda, pemerintah yang gila-gilaan korupsi niki semakin terhanyut dengan kondisi indrianya itu, jadi kondisi hawa nafsunya itu. Dengan seperti itu, bahkan dengan rakyat yang begitu sengsara pada saat itu juga sempat ada ekspedisi militer dari kerajaan Yunani, dari Raja Alexandra. Nah, inilah yang membuat Chanakya terlebih-lebih sangat berani untuk memperjuangkan hak-hak rakyat ini, yaitu dengan cara memperkaya ilmu pengetahuan dari rakyat India. Kemudian pemerintah-pemerintah yang korupsi ini berusaha untuk dijatuhkan dengan cara memasukkannya dia dalam kubangan nafsu. Nah, kemudian singkat cerita, Chanakya kemudian berhasil merebut pemerintahan India dengan dibantu oleh salah satu muridnya yang bernama Chandragupta. Nah, anak-anakku pasti tahu ini film Chandragupta ya. Jadi ini tokohnya Chandragupta, kemudian dibangunlah kerajaan Asoka sampai dengan 600 sebelum Masehi. Kemudian Chandragupta ini digantikan oleh anaknya yang bernama Asoka. Nah, Asoka kemudian memerintah sama seperti ayahnya. Jadi dia menghapuskan tindak-tindak kekerasan yang telah berlangsung sekian lama. Dan sampai kerajaan Asoka ini menguasai wilayah India pada bagian selatan. Begitu cerita singkatnya. Ya, dikarenakan Kautilya ini adalah seorang negarawan yang sangat bijak, adil, dan sangat cerdas, dia juga mengungkapkan mengenai unsur-unsur dari sebuah negara. Apa sajakah itu? Ya, ini termuat di dalam buku 6 bab 1. Di antaranya ada suami, yaitu master dari sebuah negara, master dari sebuah kerajaan. Ya, siapa lagi kalau bukan presiden atau raja? Kemudian yang kedua ada amatya. Amatya ini adalah perdana menteri. Menteri-menteri yang ada di dalam kerajaan tentunya. Kemudian yang ketiga adalah janapada. Janapada ini ada wilayahnya, ada juga penduduknya. Ada pula durga. Durga itu adalah benteng, kosa, perbendaharaan negara. Jadi negara perlu diatur arus kasnya. Kemudian selanjutnya ada mitra. Mitra itu artinya sekutu. Dan danda artinya tentara. Nah, itu tadi dari ketujuh unsur-unsur negara. Nah, bagaimana kemudian Arthasastra membahas mengenai tentang ekonomi Hindu? Apakah ada? Tentunya ada. Berikut penjelasannya. Setelah Ibu singgung, Arthasastra itu juga mengandung unsur-unsur ekonomi Hindunya. Apakah benar seperti itu? Ya, salah satunya ya Ibu menemukan di dalam Arthasastra, Kautilya juga melakukan money management. Di antaranya ada 7 pendapatan dari sebuah negara. Apa saja itu? Pendapatan dari benteng atau durga. Jadi pendapatan ini berasal dari pajak-pajak yang ditetapkan pada batas-batas sebuah wilayah. Jadi ada tapal-tapal batas wilayah sebuah negara atau tapal-tapal batas sebuah kerajaan. Tentunya mereka yang terkena pajak ini, ya kumpulan pajak ini ya sebagai asal mula dari pendapatan menurutnya Arthasastra ya. Kemudian yang kedua, pendapatan dari negara bagian. Nah, pendapatan dari negara bagian ini disebut juga dengan rastra. Negara bagian atau disebut juga dengan pedesaan. Pendapatan selanjutnya adalah pendapatan dari hasil tambang, baik itu tambang emas, tambang perak, tembaga, nikel, batu bara. Wah, kekayaan alam yang dimiliki sebuah negara merupakan salah satu keberuntungan dari negara itu ya. Ya, kita sebagai negara pertiwi, ya Indonesia, yang memiliki kekayaan alam ya harus dimiliki Indonesia dong, karena itu merupakan sumber pendapatan dari negara kita. Itu yang dianjurkan oleh Arthasastra. Nah, selanjutnya ada pendapatan dari hasil irigasi atau setu.
Nah, kalau kita kaitkan dengan hasil irigasi, ya kita pikir-pikir lagi, oh itu adalah sebuah pertanian ya. Aspeknya, bidangnya itu pertanian. Kalau kita kaitkan juga dengan masyarakat Bali, ya salah satunya Subak. Subak ini sudah menjadi salah satu pendapatan dari masyarakat lokal. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan pendapatan selanjutnya adalah pendapatan dari hasil hutan atau wana. Nah, karena memang hutan sebagai penghasil oksigen terbesar juga, kemudian hutan juga sebagai istilahnya siklus ekosistem alami ada di sana, ya memang betul juga karena hutan ini memang sangat penting ya bagi kehidupan manusia untuk selanjutnya. Pendapatan selanjutnya, pendapatan dari hasil gembalaan. Jadi hasil gembalaan atau raja ini merupakan pendapatan dari peternakan ya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan dari hasil perdagangan. Nah, ini wanikpata namanya. Jadi hasil perdagangan ini sangat kentara ya, karena di dalam hasil perdagangan tentu ada cuan, ada profit, kemudian ada laba ya. Dan ini terjadi baik itu dari proses impor-ekspor, ekspor-impor dari sebuah negara. Nah, itu tadi 7 pendapatan dari sebuah negara. Nah, kemudian bagaimana dengan video ini kelanjutannya, Ayurveda dan juga Gandarwaweda? Nah, Ibu akan lanjutkan pada bagian part berikutnya minggu depan. Jadi cukup hari ini hanya membahas Arthasastra saja, walaupun the opening mungkin berisi tentang Arthasastra, Ayurveda, dan Gandarwaweda. Jadi untuk part keduanya Ibu akan bahas di minggu depan. Karena cukup sekian untuk video kali ini, dan Ibu sudah berusaha untuk menampung beberapa saran dan juga masukan dari anak-anakku sekalian yang sudah memberi masukan terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Hindu. Untuk videonya diefisienkan lagi dan diefektifkan ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian, dan dilanjutkan dengan mengabsen di Google Classroom ya. Jangan sampai lupa, dan silakan simak tugasnya di sana. Oke? Nah, amuni kemanten, suksema aturang ibu kepada anak-anak ibu yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan semoga kita selalu dalam keadaan damai, rahayu, dan rahajang ya dalam lindungan yang widi. Dan mari kita akhiri dengan para mesanti sebagai salam damai. Om Santi 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 Om. Suksemana.